warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para penonton yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat bagi kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak akan dapat menghitungnya. Dan di antara nikmat itu adalah kita masih bisa meneruskan bahasan kita tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Sosok tokoh yang sangat kita cintai, yang menjadi teladan kita, junjungan kita. Mari pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita atas kitab Khulasah Nurul Yakin yang sekarang sudah sampai pada halaman 9 bagian ke-6. Ra'yuhul ghanama wa safratuhul ula ila Syam. Kita mulai kajian kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum fid dharaini amin. Ra'yuhul ghanama wa safratuhul ula ila Syam. Penggembalaan kambing dan perjalanan Nabi Muhammad SAW yang pertama ke negeri Syam. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'al ghanama li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa kecilnya beliau memiliki pekerjaan menggembala kambing milik penduduk kota Mekah yang beliau mendapatkan upah dari itu sebagai bekal hidup beliau dari kegiatan menggembala kambing tadi. Walamma balaghat tasi'ata min umrihi safara ila Syam ma'a ammihi Abi Thalib bi tijarat. Tatkala Nabi Muhammad SAW berusia 9 tahun, ada juga yang berpendapat bahwa beliau pada saat itu berusia 13 tahun. Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke negeri Syam mengikuti pamannya Abu Thalib dalam suatu perjalanan niaga. Walamma qaruba min Busra ra'ahu ar-rahibu Bahira fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya'i wa talaba minhu ay yarji'a bihi khaufan alaihi min aduwwin yataraqqabuhu. Pada saat rombongan Nabi Muhammad dan paman beliau mendekati Busra, satu wilayah, satu tempat bernama Busra, beliau ditemui oleh seorang rahib yang bernama Bahira. Rahib ini mengabarkan, memberitahu pamannya bahwa yang paman beliau bawa ini adalah calon nabi penutup dari rangkaian nabi. Maka rahib Bahira tadi meminta kepada pamannya agar kembali, tidak meneruskan perjalanan ke negeri Syam. Kenapa? Karena beliau takut, beliau mengkhawatirkan keselamatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kecil yang akan dikhawatirkan dari musuh-musuh beliau yang sedang mencari beliau. Wa qad istadalla ala nubuwwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahlil kitab.
Rahib Bahira mengenali tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad berdasarkan apa yang ada pada kitab-kitab dari ahli kitab. Jadi tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad sudah ditulis, sudah disampaikan oleh Allah dalam kitab-kitab sebelumnya. Maka dari sinilah Rahib Bahira bisa mengenali bahwa yang dibawa oleh paman Nabi Abu Thalib, seorang anak yang berusia 9 tahun, ada juga yang berpendapat berusia pada waktu itu 13 tahun, itu adalah calon Nabi terakhir. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rahib Bahira, keselamatannya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan. Semoga dengan kita bisa menjawab pertanyaan ini, terpancing kita untuk lebih mengingat cerita ini. Kisah junjungan kita Nabi Muhammad dalam perjalanan pertamanya ke negeri Syam. Pertanyaan pertama, dimana kana yashtaghilu fi sigharihi? Dengan apa Nabi menyibukkan dirinya di masa kecilnya? Jawabannya, ya, karena sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'al ghanama li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu min. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa kecilnya beliau punya pekerjaan menggembala kambing milik penduduk kota Mekah, dan beliau hidup dari upah menggembala kambing itu. Pertanyaan kedua, mata safaro ila Syam? Kapan Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke negeri Syam? Jawabannya, lamma balaghat tasi'ata min umrihi safaron Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Syam. Tatkala Nabi Muhammad masih berusia 9 tahun, atau ada juga berpendapat berusia 13 tahun, beliau melakukan perjalanan ke negeri Syam. Pertanyaan ketiga, ma'aman safaru? Bersama siapa beliau melakukan perjalanan itu? Ya, safaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Syami ma'ammihi Abi Thalibin. Beliau melakukan perjalanan ke negeri Syam mengikuti atau bersama dengan pamannya yang bernama Abu Thalib. Pertanyaan keempat, man ra'ahu fi safratihil ula? Siapa yang menemui Nabi Muhammad pada perjalanan beliau yang pertama ke negeri Syam? Ya. Ra'ahu rahibu Bahira. Yang menemui Nabi Muhammad dalam perjalanan yang menuju negeri Syam adalah rahib yang bernama Bahira. Pertanyaan ke-5, madza akhbara ammahu? Apa yang rahib Bahira sampaikan kepada pamannya Nabi Muhammad? Apa? Akhbarur rahibu Bahira ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya. Rahib Bahira memberitahu paman Nabi bahwa yang beliau ajak jalan menuju negeri Syam itu adalah calon Nabi terakhir, penutup dari rangkaian Nabi. Luar biasa. Rahib Bahira Allah berikan pengetahuan untuk dapat mengenali tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad. Pada waktu itu usia Nabi Muhammad masih berusia 9 atau 13 tahun. Pertanyaan ke-6, madza talaba min? Apa yang diminta oleh Rahib Bahira dari pamannya Nabi Muhammad setelah beliau mengenali bahwa anak yang berusia 13 atau 9 tahun ini adalah calon Nabi? Apa? Ya, talaba rahibu Bahira minhu ayyarji'a bihi khaufan alaihi min aduwin yataraqabu. Rahib Bahira minta kepada paman Nabi agar beliau kembali, tidak meneruskan perjalanan ke negeri Syam, karena
karena beliau khawatir Nabi Muhammad akan dicelakai oleh musuh-musuhnya yang sedang mencari beliau. Pertanyaan terakhir, bima tastadalla ala nubuwwati, dengan apa Wahid Bahira bisa mengenali tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad? Ya. Qad istadalla ala nubuwwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahlil kitab. Wahid Bahira dapat mengenali tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad berdasarkan apa yang tercantum, termaktub dalam kitab-kitab ahli kitab, dalam kitab Injil, kitab Taurat sudah dimuat. Baik, kita lanjutkan pada bagian al-khulasah, ringkasan. Kana fi sigharihi yar'al ghanama li ahli Makkah wa safara ila Syami ma'a ammihi wa huwa banu tis'in aw ibnu thalatha asyrata wa ra'ahu ar-rahibu Bahira wa arafa fihi alamatin nubuwwati. Ringkasan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya beliau bekerja menggembala kambing milik penduduk kota Makkah. Dan beliau sempat melakukan perjalanan menuju Syam bersama pamannya Abu Talib pada saat beliau berusia 9 tahun. Ada juga yang berpendapat beliau pada waktu itu berusia 13 tahun. Di dalam perjalanan beliau itu, beliau sempat bertemu dengan seorang rahib bernama Bahira. Rahib ini mengenali tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad yang masih kanak-kanak waktu itu. Demikian bacaan kita kitab Khulasatul Nurul Yakin pada kesempatan ini. Kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah memudahkan urusan kita dan menambah kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.